Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waldi Arismanda, NPM 38. Nama saya Prasetyo Devantara Hadi, NPM 30. Perkenalkan, saya Krisna Andriansah, NPM 04. Firdaus Melinu Syanipar, NPM 13. Nama saya Ringga Kurniawan, NPM 35. Kelas A1 Teknik Elektronika. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang resiko usaha. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian resiko usaha. Pengertian resiko usaha menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Arthur Williams dan Richard M.H. Risiko adalah variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, menurut dari Abbas Salim, risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Yang ketiga, merupakan pengertian risiko dari Soekarto. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, menurut ahli yaitu Herman Darmawi, risiko adalah penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ada dua karakteristik risiko. Yang pertama, ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan suatu kerugian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Yang pertama, perencanaan yang kurang matang. Jadi, rencana itu sangat penting. Apabila tidak direncanakan, maka semua akan gagal. Yang kedua, kurangnya modal. Ini banyak terjadi karena modal itu juga penting dalam usaha. Banyak yang berkeinginan tetapi modalnya kurang. Yang ketiga, bakat yang tidak cocok. Ini terjadi biasanya karena paksaan. Yang keempat, kurangnya pengalaman. Pengalaman itu sangat penting karena pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Yang kelima, lemahnya pemasaran. Lemahnya pemasaran ini juga menjadi faktor kegagalan usaha. Karena apa? Karena apabila kita produksi tetapi pemasarannya kurang, itu menyebabkan kegagalan usaha. Yang keenam, tidak mempunyai semangat berwirausaha. Yang ketujuh, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, jadi mudah putus asa. Terima kasih. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang macam-macam resiko. Menurut sifatnya, resiko itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu resiko murni, resiko fundamental, dan resiko spekulatif. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa itu resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko fundamental. Jadi, resiko murni yaitu resiko yang pasti terjadi dan akan menimbulkan kerugian. Dan resiko ini terjadinya tanpa sengaja. Misalnya seperti kebakaran, bencana alam, pencurian, dan sebagainya. Terus resiko spekulatif. Jadi resiko spekulatif yaitu resiko yang sengaja ditimbulkan oleh pihak bersangkutan agar menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu atau pihak lainnya. Misalnya seperti utang piutang, perdagangan berkala, dan sebagainya. Kemudian resiko fundamental. Jadi resiko fundamental yaitu resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan yang menderita orang banyak, cukup banyak orang. Seperti misalnya seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis resiko usaha. Menurut para ahli, banyak tokoh-tokoh terkemuka
yang membahas mengenai resiko usaha. Tidak jarang pula yang telah menyebutkan mengenai apa saja jenis-jenis resiko usaha. Jenis-jenis resiko usaha tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah resiko produksi. Kedua, resiko pemasaran. Ketiga, resiko sumber daya manusia. Keempat, resiko finansial. Kelima, resiko lingkungan. Keenam, resiko teknologi. Ketujuh, resiko permintaan pasar. Kedelapan, resiko perbaikan. Kesembilan, resiko kerjasama. Kesepuluh, resiko peraturan pemerintah. Ke-11 atau yang terakhir adalah resiko pengembangan aset. Analisis resiko usaha. Resiko bagi usaha internal merupakan resiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan usaha itu sendiri. Resiko usaha ini apabila timbul akan berakibat buruk bagi usaha yang sedang dijalankan. Resiko usaha internal diantaranya adalah 1. Kehilangan modal apabila piutang tidak dibayar oleh klien. 2. Kehilangan dan kerusakan perangkat keras lunak apabila memiliki karyawan tidak terampil. 3. Kehilangan karyawan atau personil yang handal apabila tidak dapat mengenal dengan baik dalam bidang upah, kesempatan berkarir, fasilitas kerja, wewenang, tanggung jawab, kebijakan, kesalahpahaman manajemen internal. 4. Kehilangan kepercayaan konsumen. 5. Kehilangan kepercayaan supplier. 6. Resiko penghentian izin usaha. 7. Resiko tidak diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, resiko bagi usaha eksternal. Resiko bagi lingkungan usaha yang bersifat eksternal adalah resiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan bagi lingkungan luar usaha itu sendiri. Resiko bagi usaha biasanya disebut dengan resiko usaha yang berdampak bagi eksternal usaha. Resiko usaha eksternal diantaranya adalah 1. Resiko pelestarian lingkungan hidup. 2. Resiko sosial dan budaya masyarakat. 3. Resiko tanggung jawab sosial. 4. Resiko pengolahan limbah. 5. Resiko perekonomian masyarakat dan negara. 6. Resiko perubahan peraturan dan kebijakan. Langkah-langkah dasar untuk mengelola resiko usaha: identifikasi, buat daftar setiap resiko yang terjadi, lakukan analisis dan rangkai atau urutkan sesuai dengan besarnya dampak kerugian yang akan ditimbulkan. Tentukan upaya-upaya untuk mengatasinya sesuai dengan urutan yang ada. Lakukan upaya tersebut sesuai pilihan skenario yang telah dibuat. Lakukan evaluasi.